Mari kita bersatu dalam doa untuk membuka acara ibadah WBI. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau setia Tuhan. Kami sehat, kami aman, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, karena penebusan-Mu, karena darah-Mu, karena perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena Engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih, karena Engkau yang sudah membenarkan setiap kami. Maka kami layak Tuhan Yesus, Engkau melayakkan setiap kami untuk datang menyembah-Mu. Karena darah anak domba, karena penebusan-Mu Tuhan, karena karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami sepenuhnya milik-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap pikiran kami, bahwa setiap hati kami tertuju hanya kepadamu. Kami Tuhan mencari wajah-Mu. Kami rindu akan Engkau. Kami butuh Engkau. Bawa kami kembali pada cinta mula-mula Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dengan takut dan gentar melayani Engkau. Karena Engkau sudah sucikan kami, Engkau sudah kuduskan kami. Biar kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, pimpin kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk mempermuliakan Engkau lebih lagi. Tuhan, Engkau berbicara pada setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun yang di online ibadah ini Tuhan. Berbicara pada setiap kami, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami dengarkan, apa yang harus kami ubah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, rekan-rekan kami yang sakit. Tuhan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan Tuhan, Engkau yang sempurnakan kesembuhan kami, Engkau yang pulihkan. Terima kasih Tuhan, karena bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, karena bilur-Mu yang menyembuhkan segala sakit kami. Terima kasih untuk kami yang sudah sembuh. Terima kasih untuk kami yang sehat. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu ada pada setiap BBI Tuhan, ada pada setiap kami di ibadah ini Tuhan. Karena firman-Mu katakan, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Biar kami bisa mengalami damai sejahtera itu Tuhan. Biar tidak ada ketakutan, biar tidak ada kecemasan Tuhan. Kami tahu Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus untuk memandang kepadamu. Ajar kami terus untuk takut akan Engkau Tuhan, supaya kami hanya Engkau saja. Karena kami tahu dan kami sadar Tuhan, semua berasal daripada-Mu, oleh-Mu, kepadamu dan bagimu-lah segala kemuliaan. Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan, pekerjaan suami, pekerjaan anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu kami Tuhan yang masih sekolah. Engkau yang memberkati, Engkau yang pimpin Tuhan, sekolah online Tuhan. Engkau yang mampu mengarahkan mereka bersungguh-sungguh, tidak main-main Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, buka pikiran anak-anak cucu-cucu kami Tuhan, untuk mengerti apa yang diajarkan dan bersungguh-sungguh Tuhan. Juga kami semua Tuhan, untuk melakukan apapun seperti untuk Engkau dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, memberkati para full time, memberkati para pendoa syafaat Tuhan, memberkati Ibu Gembala, Bapak Gembala, seluruh jajaran Bapak Gembala harian, ibunya, Ibu Gembala harian, seluruhnya Tuhan, bahkan pemain musik, pemegang LCD. Kami melakukannya hanya untuk Engkau, seperti untuk Engkau. Terima kasih Bapa, biar kami melakukannya dengan bersungguh hati,
biar kami melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu. Sucikan, tahirkan, kuduskan kami dengan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami, karena Engkau yang sudah membawa darah-Mu sendiri Tuhan, melintasi segala langit untuk membawa darah-Mu untuk imam besar agung kami. Maka kami Tuhan mendapat jalan masuk kepada Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Amin, Jesus. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Sekali lagi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, haleluya, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana
diam di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan hadir. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Waktu dekat, dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh
things. Through you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Somebody Hatiku ingin mengenalmu.
tulus dan kagum Padamu Yesus. padamu Yesus. Katakan ini hatiku Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku Tak sempurna. tak sempurna, perlu
percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, katakan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. bersama katakan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, bersama katakan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu Haleluya, Jesus. Bapa, kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Keberadaan kami Tuhan ada di mata-Mu Tuhan. Yes. Dan Kau tahu persis anak-anak-Mu Tuhan yang mencari Engkau. Tidak akan Kau biarkan Tuhan. Amin. Tidak akan Kau biarkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan terus akan menopang Tuhan. Dan Tuhan berfirmanlah Tuhan, berbicara pada kami umat-Mu Tuhan. Biar kami bisa mengerti dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang luar biasa Tuhan,
yang mengasihi Engkau, yang mau intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Yesaya 31. Iya, Yesaya 31 kami akan baca dari ayat 1. Iya. Kalau sudah dapat kita akan baca 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Hal yang pertama yang Tuhan ingatkan di sini, temanya sebenarnya Tuhan penolong satu-satunya. Dan Tuhan hanya mengingatkan kita bahwa dunia ini, Mesir melambangkan dunia. Dan kalau kita berpikir bahwa dunia ini bisa menolong kita, iya, kenyamanan dunia bisa menolong kita, bahkan kekayaan dunia bisa menolong kita, orang-orang dunia bisa menolong kita, bahkan harta, kedudukan, jabatan bisa menolong kita. Saudara, dan sekarang kenyataannya semua itu tidak bisa menolong kita. Kenyataannya semua tidak bisa, memberkati kita, menolong kita, luput dari masalah-masalah kesesakan ini. Dan bertambah hari, orang-orang bertambah, stres dan bertambah tidak mampu. Dan katanya bahkan negara-negara yang besar pun mengalami masalah yang sukar. Bahkan ekonomi, masalah negara, pemerintah pun berasa tidak akan mampu. Bahkan ada yang nulis Oktober katanya terakhir tidak mampu. Tetapi kita tidak boleh memandang kepada dunia ini, karena dunia ini pasti tidak mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Karena Tuhan menolong kita bukan karena uang banyak, bukan karena jabatan kedudukan yang hebat, bukan karena perusahaan yang hebat. Tidak, Tuhan menolong kita karena kita bersandar kepada Tuhan. Dan karena kita harus yakin dan percaya, sebelum manusia ini ada, sebelum manusia harus mengelola dunia ini, manusia itu sudah dipersiapkan. Yaitu dalam Kejadian dikatakan Tuhan sudah memberkati kita dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pohon-pohonan, sayur-mayur, bahkan dengan binatang di darat, di laut, di udara, dan binatang yang juga ikan-ikan di air tawar dan air asin, dan binatang yang bisa terbang, bahkan yang bisa di darat. Semua itu bisa dikuasai oleh kita, dan Tuhan memberkati dan membuat kita mampu, sehingga kita akan lihat bahwa bukan kuat kita sebenarnya yang akan menolong kita, hanya kekuatan Tuhan. Kenapa kita bisa tahu ini? Karena Tuhan tahu. Mazmur 103 berkata, Dia tahu bahwa kita ini hanya debu. Mari saya bukakan ayat ini dan Anda bisa lihat lagi ya. Mazmur 103 berkata, saya ajak Anda melihat ya. Saya baca dari ayat 1. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita ingat kebaikan Tuhan pada kita, bahwa sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah ciptakan buah-buahan, sayur-mayur, semua kacang-kacangan, dan semua biji-bijian, dan semua binatang di darat, di laut, di udara yang boleh kita makan.
Dan Tuhan sudah menyiapkan buat kita semua. Bahkan emas, perak, permata pun yang itu sebenarnya bukan buat kesehatan kita, tapi Tuhan buat itu untuk kesenangan kita. Bayangkan, Tuhan itu memperhatikan sampai kesenangan kita loh. Kalau tidak, Dia tidak buat surga. Karena surga itu cuma buat tempat kita senang, menikmati. Karena pintunya aja dari permata, jalannya aja dari emas. Kita emas sedikit aja kita udah tempelin di jari, kita tempelin telinga, di kuping kalau orang India, iya kan? Dan buat permata yang rasanya pintu-pintu gerbang surga dari permata, dari mutiara, dari semua yang hebat-hebat itu. Dan tidak ada yang Tuhan rasa berat untuk kita tinggal, kita nikmati. Semua buah pohon yang indah, yang sedap dimakan, yang semuanya, semua yang indah, tidak ada yang tidak indah di surga. Dan itu disediain buat kita. Jadi Tuhan pun tahu menyediakan yang enak bagi kita, yang nyaman bagi kita, yang tentram bagi kita, yang menyenangkan. Jadi jangan pikir Tuhan cuma yang tidak menyenangkan. Tidak, Tuhan kasih yang menyenangkan. Sebab itu di sini dikatakan semua orang, Tuhan sayang, Tuhan mau tolong. Tapi Anda lihat di sini di ayat Mazmur 103. Anda perhatikan baik bahwa dikatakan jiwaku ini harus memuji Tuhan, jiwaku ini harus membesarkan Tuhan, jiwaku ini harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau tidak, semua yang Tuhan sediakan itu buat orang yang menyenangkan Tuhan, buat anak-anaknya. Tentu setiap anak pengen menyenangkan orang tuanya, setiap orang tua pengen menyenangkan anaknya. Semuanya seperti itulah yang Tuhan, karena itu karakter Tuhan. Maka karakter Tuhan adalah Bapa yang mengasihi anaknya. Maka Dia tahu bahwa sebelum Dia ciptakan manusia, Dia juga sudah ciptakan semua untuk manusia ini bisa menikmati. Sebab itu mari yang harus kita ingatkan bahwa kita harus memuji Dia. Jiwa kita harus diisi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dari bangun pagi, lagu-lagu itu sudah keluar di hati saya. Lagu-lagu sudah memuji dan sudah ada. Saudara, sebelum mata saya terbuka, hati ini sudah keluar lagu-lagu semua. Jadi mari kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Karena walaupun kita hanya di hati itu keluar lagu karena kita masih ngantuk, saudara, itu hati, jiwa kita itu sudah memuji Tuhan, sudah memuji Tuhan. Jadi di dalam tubuh kita ini ada Roh Allah, yang dimana Roh Allah itu selalu disenangkan dengan pujian, penyembahan. Dan jiwa kita ini ada Roh Allah yang mengajar kita untuk memuji Tuhan, memuji Tuhan. Maka di sini dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Jadi jiwa sampai batin kita. Terus kita tahu bahwa dalam tubuh ini ada batin, ada jiwa. Jiwa ini dapat mengerti, loh kok saya menyanyi ya, kok hati saya menyanyi, kok lagu-lagu itu keluar, aduh indah sekali. Dan batin itu pun meresapinya, meresapi. Nah, di sini dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan separuh batinku, segenap batinku. Jadi harus benar-benar batin itu tempat kita meresapi, tempat kita menikmati, tempat kita merasakan. Ya batin, bahkan kalau orangnya susah dia bilang ngebatinin. Jadi harus tidak boleh batin itu diisi dengan yang baik, yaitu dengan pujian. Dan kemudian dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekali lagi dikatakan, jangan lupakan segala kebaikannya. Dari bangun pagi Anda tahu Anda masih hidup, Anda harus bilang, puji Tuhan, aku masih hidup, aku masih tidak gila, masih tidak stres, masih bisa bangun, bisa ngerti bahwa harus sikat gigi, harus mandi, ya, rapi-rapi. Nah, saudara harus bersyukur pada Tuhan dan memuji Tuhan. Jangan lupa, ini semua kebaikan Tuhan pada kita.
Bahkan kita masih bisa tinggal, tidur, bangun, kan. Kalau sudah tidur dan tidak bangun, ya itu sudah lebih senang lagi di surga. Kalau Anda hidup benar, kalau Anda orang yang takut akan Tuhan, kalau Anda bersahabat dengan Tuhan, pasti Anda senang banget kalau Anda tahu Anda anak dari kerajaan Allah. Tidak bangun udah senang banget. Oh, karena dia bilang nggak sampai 1 menit berpindah keadaannya. Tapi kalau kita masih dan kita lihat, wah aku masih hidup, mari mengucap syukur pada Tuhan. Pasti Tuhan pelihara kita. Maka di sini dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Setiap pagi kita bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan, Engkau ampuni kesalahan saya. Tuhan, Engkau ampuni. Maka sebab itu kalau malam hari kita berdoa bahwa Tuhan, apa yang kukerjakan sepanjang hari ini sampai malam, adakah perkataanku yang tidak baik? Adakah keluh kesahku yang tidak berkenan? Adakah aku ngomel pada Tuhan atau pada sesama? Tuhan, ampuni saya ini. Maka saat malam hari adalah hal yang indah kita mengoreksi apa yang kita buat dari pagi sampai malam. Apakah kita menggerutu, ataukah kita bersyukur, ataukah kita berterima kasih karena Tuhan begitu baik pada saya. Karena kita selalu harus melihat begitu banyak orang di bawah kita yang lebih susah banget dari kita. Kita jangan mengeluh dan menggerutu. Ada banyak sekali yang lebih sekali susah, walaupun mereka punya perusahaan. Ya mungkin mereka punya usaha, punya pabrik, punya orang, tapi mereka tidak mampu sekarang membayar gaji, tidak mampu menanggung. Dan itu adalah mereka jauh lebih miskin dari orang di pinggir jalan yang cuma utang rokok. Iya kan? Cuma utang rokok. Utangnya bisa dibayar, cuma utang rokok. Kalau dia kerja lagi bisa dapat bayar lagi, rokoknya, kan? Tetapi utangnya begitu banyak. Perusahaan-perusahaan yang leasing, yang pabrik, yang di bank kasih pinjam duit sehingga mereka bisa buka usaha, mereka bisa bangun pabrik. Semuanya itu karena ada yang meminjamnya. Ada yang meminjamnya. Bahkan yang orang kaya raya pun tidak mau pakai uangnya sendiri, mereka pinjam bank. Nah saudara, itu mereka harus ganti, mereka harus bayar. Sampai akhirnya mereka harus jual semua rumah, jual semua mobil. Dan akhirnya masih belum cukup juga, karena masih tiap bulan leasing itu tagih, tiap bulan tagih bank. Dan juga mereka harus bayar listrik di perusahaan, harus bayar. Dan semua itu tidak gampang. Sebab itu kalau kita masih bisa hidup saat ini, mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih. Jangan kita iri, ya dia mau orang kaya, dia mau ini. Enggak saudara, tidak masanya lagi kita membanding-bandingkan, dia kaya, gua segini, gua segini. Enggak, kita harus tahu bahwa kita masih ada damai, masih ada ketenangan, masih bisa tidur malam nyenyak, masih bisa bangun dengan sehat, masih bisa merebus air panas untuk dihirup. Serup, 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 katanya ditaruh minyak putih, serup, serup. Sekarang banyak orang belajarnya begitu katanya. Padahal yang menyembuhkan adalah Tuhan. Ingat ayat ini. Maka Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi dari malam kita bereskan, Tuhan, tadi saya sempat ngomel loh, tadi saya sempat gerutu, saya tadi sempat menyesal, stres rasanya, kenapa begini. Tuhan ampuni saya. Maka di malam hari kita berdoa dan minta pengampunan Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Maka waktu kita tidur, kita bangun, aku masih hidup ya, puji Tuhan. Jadi aku masih bisa lihat cucu, masih bisa lihat anak, masih bisa menikmati pisang goreng atau nasi goreng, atau masih bisa minum kopi. Tuhan terima kasih. Mari kita belajar di sini bahwa Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau kita tidur, kita bangun, kita tidak minta pengampunan Tuhan atas semua perkataan kita yang sia-sia, itu akan kita hadapi kalau kita nggak bangun. Ya kan, sudah berarti di neraka atau surga. Iya kan? Maka dipertanggungjawabkan.
gerutu, marah, sebel, dan ngoceh-ngoceh dan marah. Tuhan, kenapa orang itu senang kok gue tidak? Kenapa orang ini begini? Kenapa dia begini? Kenapa dia cemberut? Kenapa dia apa? Ya kan, itu padahal karena udah parno. Iya, keadaan lama di rumah parno, dan kemudian jadi melihat orang, kenapa ya dia ya? Kenapa begini? Jadi mengalir ini perasaan-perasaan nenek, ya, perasaan yang bukan dari Tuhan. Mari kita harus mengambil bukan pengetahuan baik dan jahat, sehingga jangan makan itu pohon pengetahuan baik dan jahat, walaupun dua, baik dan jahat. Lah kan aku bisa ngambil yang baik, tapi aku bisa tahu kalau orang itu jahat. Nggak usah, lebih bagus pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah di mana aku cuma tahu Tuhan adalah kehidupan, Tuhan adalah yang baik, Tuhan adalah yang menolongku. Maka apa yang baik yang ada pada Tuhan, Tuhan berikan pada kita. Maka aku pun melihat orang-orang sekelilingku semua yang baik saja, dan tidak ada yang jelek. Walaupun kita tahu orang ini mah jelek banget nih ya, tapi kita tidak boleh simpan di batin, di pikiran kita. Buang semua itu, dan mari kita belajar untuk kalau kita diampuni, Tuhan juga mengampuni. Iya, kalau kita diampuni oleh Tuhan, Tuhan mau ajar kita untuk mengampuni juga. Maka di sini kita belajar mengampuni segala dan menyembuhkan segala penyakitmu. Maka waktu kita bisa bangun pagi, kita lihat, oh aku sehat. Saudara, karena malam hari ada orang sakit karena tidak mengampuni. Ada orang sakit karena memendam kekesalan dan kemarahan, sehingga mendatangkan stres dan sakit kanker, sakit apa saja, karena tidak mengampuni, atau karena terlalu banyak yang dipikir, yang susah-susah padahal belum terjadi, belum kejadian, sudah dipikirin semua. Yang susah-susah itu sudah dipikirin. Aduh, bagaimana kalau besok aku nggak dapat nih duit ini? Lah padahal belum sampai besok, sudah dipikirin. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Jadi diampuni Tuhan, dan kita bangun pagi hari, kita lihat kita sehat segar, bahwa Tuhan menyembuhkan sakit kita. Ingat bahwa inilah yang harus kita modal dalam hidup kita, memuji Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan juga jiwa dan batin kita harus terus pengennya bersyukur pada Tuhan, pengen memuji Tuhan, dan pengennya nempel dengan Tuhan, dan pengennya mengisi tentang nama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong kita. Maka di sini dia katakan ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Jadi Tuhan yang masih memberi kita kehidupan. Jadi nggak sampai mati. Iya, karena yang mati nggak dengar khotbah ini lagi. Iya, jadi yang hidup ini, ya. Amen. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya kita nggak sampai mati. Ya, kita masih bisa hidup. Kalau toh yang sakit, mari dengar bahwa Tuhan mau menyembuhkan yang sakit. Maka kita lihat di sini, dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bayangkan Tuhan memberi kita mahkota tanpa kita tahu, padahal Tuhan kasih kita mahkota. Yaitu apa, saudara? Mahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat itu artinya, ya saat aku perlu Tuhan beri, ya kasih karunia tanpa bersusah-susah, ternyata aku masih bisa hidup, iya kan? Lah itu kasih karunia Tuhan, adalah kebaikan Tuhan saja. Kalau kita masih bisa melihat kasih setia Tuhan itu. Wah, kalau dibilang kasih anak sepanjang, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak ya kalau jalannya gentok, tapi kasih Tuhan selama-lamanya tidak pernah berubah. Wah, kalaupun ayat berkata, kalaupun aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Kalau aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah tidak setia. Jadi setiap kali kita datang dan berdoa, Tuhan setia, Dia hadir dan Dia dengar. Kalau aku memuji menyembah Tuhan,
Tuhan hadir. Saudara, Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan saat saya mimpi, Tuhan mengutus orang membawa roti yang gerobak begitu banyak, saudara. Dan dalam mimpi saya bilang, aduh enak sekali, ini roti gak pernah ada saya lihat di dunia, roti begini bagus. Karena rotinya, iya, roti begitu, roti yang seperti bukan roti tawar biasa, tetapi rotinya sudah ada rasa enak. Ada model kotak, ada model yang itu. Dan saya bilang, aduh begitu banyak. Dan begitu sambil orangnya dorong sambil ketawa-ketawa, saudara. Terus saya mimpi, aduh enak banget ini. Terus saya bilang, tunggu ya, saya nanti mau ngambil duit. Ayo, mau yang mana? Terus saudara, terus saya pikir, aduh Tuhan, baik amat Tuhan nanti memberkati saya nih, kasih ya firman Tuhan untuk dibagikan. Karena roti adalah firman Tuhan juga. Nah saudara, ingat, kita bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Jangan pernah berpikir Tuhan jahat. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak tolong saya. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak mengasihi. Tidak, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menghibur kita, Tuhan membuat masa depan kita penuh dengan harapan. Karena itu janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan pada kita ini adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan bangkrut, bukan rancangan kesusahan, memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi jangan sampai kita merasa masa depan kita hancur, habis, tidak ada masa depan. Tidak ada orang yang tidak punya masa depan. Kalau dia percaya pada Tuhan, pasti masa depan itu ada. Pasti terjamin. Dan pasti kita akan lihat perubahan. Saudara, kalau masa ini memang semua orang mengalami, jadi seluruh dunia mengalami, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak akan berhenti. Kasih setia Tuhan dan rahmatnya selalu baru tiap hari. Rahmatnya selalu baru, saudara. Tuhan Yesus tidak akan biarkan saat kita pikir, Tuhan aku mau bayar listrik, tiba-tiba orang memberkati, Tuhan aku bisa bayar listrik ini, tapi habis lagi. Nah saudara, jadi jangan takut, nanti ada lagi. Kalau sudah waktunya, nanti tiba-tiba Tuhan juga akan memberi rahmat anugerahnya, kasih setianya. Karena kalau dipikir-pikir ya, hari lepas hari beli sayur, makan saja sudah kenyang dan sudah senang. Karena saya memang suka makan sayur, jadi kalau puasa sayur sebenarnya tidak boleh puasa sayur karena suka makan sayur kan. Jadi saya seharian aja cuma makan jus sayur, saudara. Saya cuma jus sayur saja karena ada kacang panjang, jadi saya jus sayur aja kacang panjang. Dan serasa nikmat, saudara. Nggak ada rasa, aduh bosan nih tiap hari begini. Terus ambil aja telur satu, makan. Ya udah, saudara. Dan sudah kenyang. Itu adalah rahmat Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk mensyukuri semua keadaan ini. Karena inilah Tuhan sedang buat kita. Mari saya mengajar 2 Korintus 4, dari gelap terbit terang. Dari gelap terbit terang. Jadi masa sesakan ini Tuhan izinkan supaya nanti muncul karunia-karunia talenta kita, akhirnya kita aktifkan, dan kemudian ternyata kita bangkit dan kita menjadi pengusaha-pengusaha yang diberkati, walaupun sekarang pengusaha rumah online Maka saudara, kita melihat bahwa Tuhan pasti tidak biarkan kita kalau kita mau menguasai diri, menguasai kedagingan. Dan kita akan lihat di sini kasih setia dan rahmat Tuhan. Karena Foni sudah dapat Timotius itu. Nah saudara, di situ berkata bahwa kalaupun kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Kalau tuh sering kali kita rasanya seperti dibilang, wah suami ngasih berkat tiap bulan, tapi tiba-tiba masa sekarang tidak juga. Jadi kesetiaannya berhenti kan. Karena kalau dia kasih berkatnya tidak ada apa yang mau dikasih, ya kan. Tetapi
Anda harus lihat Tuhan dari nafasmu. Otakmu tidak miring, ya kan? Anda bisa menyanyi, Anda bisa baca Alkitab, itu adalah kasih setia Tuhan. Dan saudara, Tuhan itu tidak akan meninggalkan Anda merasa tertekan sendiri. Tidak, saudara. Tuhan bahkan mengirim, tiba-tiba ada orang yang bercerita, membuat kita tertawa. Itu sudah satu yang indah, saudara, ya. Untuk bisa tertawa di masa ini adalah satu yang luar biasa. Jadi jangan sampai berasa tidak punya masa depan dan mulai berasa tidak baik dalam hidup ini. Percaya, saudara, Tuhan tetap akan menolong kita apapun. Ya, karena Dia berkata bahwa Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bahkan kemudian Dia katakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi hasrat kita, kemauan kita ini diberi dengan kebaikan-kebaikan. Aduh, jadi ada rasa senang, saudara. Ada rasa senang. Tadi saya baru turun aja, anak saya bilang begini, tuh ada makanan kesukaan saya. Ya, ada apa namanya, terus ya ada pare katanya. Nah, tapi saya kan sudah mesti kebaktian. Nah, saya sudah mesti kebaktian. Saya bilang nanti aja, saudara. Itu ada satu yang kebaikan, saudara. Jadi jangan nanti ada bistik ya, ada ini. Enggak usah, saudara. Anda tahu bahwa kebaikan Tuhan itu rasanya luar biasa. Nah, ada hal yang sangat indah kalau Anda perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu memuaskan hasratmu. Hasrat Anda apa? Anda kepengen apa, tiba-tiba ada aja. Anda bisa. Bahkan kadang-kadang kalau saya lihat di televisi, terus saya lihat, kota, kota Amerika. Nah, kalau biasa kan saya September ini di Amerika. Nah, kalau saya lihat di situ, oh iya ya, jadi puasanya lihat aja. Kata suami saya, ngapain pergi-pergi, katanya. Iya, kamu mau lihat apa, lihat aja di televisi. Itu semua ada itu di situ. Semua ada di televisi. Yang bagus itu coba lihat, katanya. Ada di televisi. Nah, saudara, dia bahkan di televisi itu lebih bagus. Mari, saudara, kita berusaha untuk di masa ini kita tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh pergi ke sini sana, saudara. Kalau saya ngelihat ya, saudara, melihat ini orang-orang kan ada di Facebook apa yang bagus-bagus terus saya lihat, terus kemudian saya bilang begini, aduh itu di kampung saya nih, kampung di Motong, aduh di pantai bagus ya di pantai, wah kapan bisa pergi lagi, tapi ngelihat saja di situ udah senang. Jadi mari, saudara, walaupun kita tidak bisa melihat, pergi ke sana, tapi mari Anda harus tahu bahwa Tuhan selalu akan memberikan suatu yang baik. Jadi jangan terlalu menjadi tertekan dan stres dalam hidup ini. Karena kita lihat Dia yang menebus hidupmu dari lubang. Saudara, mari kita lihat dengan kebaikan. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ada banyak orang yang selalu Tuhan pakai untuk WA, renungan, apa buat. Dan kalau Anda baca itu salah satu kebaikan, saudara. Penghiburan saya baca renungan. Sampai kadang-kadang sampai malam gak habis baca renungannya. Karena banyak. Tetapi sangat menghibur. Itu salah satu kebaikan. Karena kalau orang yang sudah mati baca renungan juga gak bisa. Ya, orang yang di rumah sakit yang sudah sakitnya membaca juga dia sukar. Iya kan? Jadi kalau kita saat ini masih bisa dalam keadaan ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Masa muda kita menjadi bersemangat seperti burung raja wali. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40, orang yang menantikan Tuhan akan menerima kekuatan. Seperti raja wali yang terbang tinggi. Jadi apakah yang dikatakan Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali?
Nah, Raja Wali, kalau kita kemudian melihat Yesaya, ternyata dalam Yesaya ini dikatakan, ya Yesaya 40 dikatakan, dia memberi ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna juga jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita akan diberi kekuatan baru. Mereka seumpama, jadi kita yang duduk berdoa mencari Tuhan, seumpamanya Raja Wali yang naik terbang. Iya, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Iya, maka kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan itu pada kita. Tuhan yang akan memberikan itu pada kita. Betapa indahnya kalau kita mengenal Tuhan dengan benar. Maka kita lihat di sini ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala yang diperas. Jadi ingat, orang yang diperas itu jangan takut, nanti ini Tuhan akan menolong kita. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, Tuhan itulah yang menyayangi kita. Kalau kita meminta orang tua pun, orang tua terbatas, apalagi kalau sudah usia. Iya, saudara, sangat terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara, Tuhan dikatakan penyayang dan pengasih, panjang sabar. Jadi walaupun kita ini kadang-kadang ngomel ya, tapi Tuhan tetap sabar pada kita. Dikatakan Tuhan panjang sabar ya, dan berlimpah kasih setia. Banyak hal di mana kita tidak setia pada Tuhan. Banyak kali kita sering sebal dan rasanya, kok kenapa begini ya Tuhan, kenapa begini? Padahal Tuhan gak ngapa-ngapain, kita yang hidup-hidup kita. Tuhan kasih napas, tapi kitanya yang kadang-kadang ngeluh kepada Tuhan. Tapi untunglah kita punya Tuhan, karena Tuhan tempat kita mengadu. Tuhan tempat kita mengadu. Maka di sini dikatakan Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut. Tuhan gak selalu menuntut, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Untunglah aku punya Tuhan yang tidak menuntut dan tidak mendendam. Tidak mendendam. Maka di ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tuhan tidak lakukan setimpal dengan dosa kita. Mestinya kita ini neraka, kita ini di pinggir jalan, itu antanya miskin di pinggir jalan. Tapi Tuhan tidak buat seperti itu pada kita. Tuhan menolong kita. Bahkan dikatakan tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, yang keduniawian, kedagingan dan pemarah, tukang gerutu, tukang sebel, dan tidak pernah berbuat baik. Coba Tuhan tidak balas pada kita. Tuhan tetap kasih nafas, Tuhan tetap kasih pikiran yang baik, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bayangkan Tuhan itu begitu baik, tidak dibalas kita dengan kesalahan kita. Coba kalau hitung-hitung, kita kalau orang buat jahat kita pengen tempelin, pengen balas, ya kan? Tapi Tuhan enggak loh. Saudara, betapa luar biasa Tuhan itu. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Maka Dia katakan ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bayangkan, sejauh timur dari barat, Tuhan jauhkan pelanggaran kita. Oh, luar biasa. Tuhan menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Dia nggak mau, dia nggak perhatikan semua kesalahan kita. Dia buang sehingga Dia tidak bisa melihat kesalahan kita. Apa luar biasa Tuhan yang sangat baik. Pelanggaran-pelanggaran kita tidak dilihat oleh Tuhan.
Bahkan kita lihat di sini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Maka kalau kita mengalami persoalan, mari datang dan duduk, ikut ibadah malam, ya, ibadah doa malam. Terus kalau Anda bisa berdoa sendiri, Anda datang kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan tahu bahwa Anda terbatas, Anda cuma debu yang Dia bentuk dari tanah liat, dan kemudian Dia gembusi rohnya, sehingga debu ini yang dibentuk kemudian bisa berjalan, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mencicipi makanan, dan bisa menikmati kehidupan keluarga yang bahagia. Dan itu semua karena Tuhan. Mari kita kembali untuk mengerti tentang kebaikan Tuhan. Karena Dia katakan bahwa sebab Dia sendiri tahu apa kita ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikian dia berbunga. Wah, keren, bagus. Nggak taunya besoknya dia tidak bangun dari kamar. Tidak bangun, sudah check out. Iya, kita pernah lihat kan itu bintang film atau apa ya? Iya, baru pulang, baru ketemu istrinya. Iya, yang meninggal istrinya atau ya suaminya ya? Baru ketemu istri, dua-dua sibuk, ya kan? Baru ketemu istri. Terus kemudian, iya kan? Dia bilang, istrinya cerita ya, bahwa aduh, saya menyesal karena suaminya ya kan terus tidur minta makan apa, kemudian dia belum sempat katanya, terus taunya suaminya istirahat, nggak taunya nggak bangun, ya, meninggal. Jangan sampai kita menyesal seperti itu. Karena kita suka menggerutu, suka marah, suka tidak puas dengan hidup ini. Mari di masa ini Tuhan sedang membentuk kita supaya kita ini bisa dari gelap. 2 Korintus 4 itu dikatakan ayat 5, supaya dari gelap itu terbit terang. Iya, dari masa kesakan yang kita alami ini akan muncul kebaikan-kebaikan, karena kita mau memandang Tuhan yang pengampun, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang semuanya yang baik. Maka kalau kita perhatikan, janganlah kita menjadi seperti ini, karena ini adalah manusia seperti bunga di padang. Demikian ia berbunga, apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal ia. Itu manusia. Tetapi Anda adalah manusia Allah. Anda adalah manusia Allah. Nanti dibuka manusia Allah. Iya, Anda adalah manusia Allah. Jadi Anda harus tahu, ini manusia. Dan manusia Allah itu apa? Dia harus belajar mengenal Allah, karena dia membawa terang Allah di dunia ini. Karena itu dia harus mencintai Tuhan, baca firman, dan hidup sesuai firman. Karena kalau cuma manusia biasa di masa ini, pasti akan check out. Iya, dilihat keren, tapi kemudian tidur mati. Iya, sekarang bukan saja orang yang usia yang 60 tahun, tapi orang yang masih muda pun pada mati. Tidak lagi umur panjang, karena mereka mungkin tidak kuat. Sebab itu mari kita lihat di sini. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lama sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya sampai ke anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Kalau kita suka lupa, nggak melakukan apa yang Tuhan suruhkan, maka kita kembali menjadi manusia yang seperti rumput saja. Tetapi kita bukan manusia yang rumput itu, tetapi kita adalah manusia Allah. Dan manusia Allah ini adalah orang-orang yang benar-benar cintakan Tuhan, taat akan Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Maka saudara, kita yang menanti-nantikan Tuhan, yang selalu mau berbuat baik, maka kita akan melihat
bahwa hidup kita ini sungguh adalah hidup yang luar biasa. Manusia Allah, mari kita lihat manusia Allah. Manusia Allah itu adalah orang-orang yang suka mencari Tuhan, yang suka beribadah. Mari kita lihat manusia Allah. Foni belum dapat manusia Allah. Ya, coba kita lihat 2 Timotius. 1 Timotius 6 ayat 11. Ya, kalau 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadi kalau kita tidak mau menjadi manusia yang akhirnya jadi kayak rumput, iya, hari ini ada, besok tahu-taunya sudah hilang, sudah dibuang sama orang-orang yang nguburin COVID sampai kayaknya kasihan banget orang-orang COVID itu. Ya, sekarang ininya nggak bisa baca sih, jadi mesti buka nih ya. Ya, coba kita lihat ya. Satu Timotius 6 ayat 11. Satu Timotius 6 ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi manusia Allah ini harus mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang bukan manusia biasa. Jangan sampai kita mengambil kata seperti rumput itu. Kita bukan seperti rumput yang hari ini berbunga keren, orang puja-puja, besok sudah gak ada. Tidak, tetapi kita adalah manusia Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, melakukan yang baik. Di sini, engkau hai manusia Allah, jauhlah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi gak pemarah. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, saya percaya bahwa kita semua tidak mau menjadi manusia yang rumput itu, tapi kita manusia Allah. Bahkan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara, jangan menjadi manusia rumput. Karena ada lagu Ebet kan, rumput yang bergoyang. Jangan menjadi manusia rumput, akan diinjak-injak. Tetapi jadilah manusia Allah, tempatnya di atas di surga.
Sebab itu akan terlihat orang yang manusia Allah suka berbuat baik, lembut, dan tidak pemarah, tidak menggerutu, tidak menyesali hidup, karena dia tahu bahwa dia punya kehidupan yang kekal, bukan di dunia ini, tetapi punya surga yang luar biasa. Sebab itu selama kita ada di dunia ini, marilah janganlah kita bosan berbuat baik, karena kita manusia Allah yang harus berbuat baik. Dan itulah yang saya bagikan pada Anda, bahwa mari kita harus mengerti bahwa kita bukan manusia rumput, kita manusia Allah. Dan yang dikatakan Tuhan penolong yang satu-satunya. Sebab itu saudara, saya akhiri Yesaya 31. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mencengkeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriak seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, itulah Anda semua. Tuhan turun berperang karena Tuhan satu-satunya penolong kita. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Yerusalem adalah keluargamu. Yerusalem adalah rumah Allah, rumah Tuhan, dan Yerusalem adalah keluarga. Maka Tuhan katakan, iya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, mulai katanya dari keluarga. Kita harus berdoa keluargamu, Anda harus berdoa keluargamu, baru Yerusalem, Yudea, Samaria. Maka sebab itu saya selalu mengajak berdoa dulu keluargamu. Jangan sombong keluar, pendoa syafaat luar, pendoa syafaat iya negara, padahal keluargamu amburadul. Mari berdoa dulu buat keluargamu. Nah, maka sebab itu demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saudara, tanam baik-baik, Tuhan penolong satu-satunya. Kau bukan manusia rumput, kau adalah manusia Allah. Karena itu firman Tuhan dalam Yesaya 31 ini, Tuhan penolong satu-satunya. Kita tidak mengalami celaka, kita tidak mengalami dipermalukan, karena Tuhan sendiri yang akan mengerahkan, yang dia turun berperang. Demikian Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan umatnya. Oh, luar biasa, senang saudara ya. Mari Anda baca lagi di rumah Mazmur 103 itu, dan juga Yesaya 31 ini. Tuhan penolong kita, Tuhan satu-satunya pembela kita, dan Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan membela yang lemah. Saudara, selama kita berpaut pada Tuhan, selama kita menantikan Tuhan, kita akan punya kekuatan seperti Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita ada yang mengisi persembahan, ada isi persembahan di transfer di BCA yang hari Minggu suka dia. Saya tidak. Ini saudara, saya bercandain karena bendaharaku ada di sini, Poni. Jadi saya bilang isi kolektor, bendaharanya ada di sini. Nah, saudara, puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Kita menyanyikan dulu satu lagu. Mari Jen nyanyi satu lagu dulu, dan kita akhiri ibadah. Haleluya, tetap semangat, bergembira. Hai WBI, bangkit dan tetap menjadi kuat. Jangan lupa sebentar malam ada doa jam 8. Yang datang dari Bapa
Berikan kami pengertian yang lebih luas lagi tentang Engkau Tuhan, bahwa Engkau penolong satu-satunya Tuhan. Dan Engkau yang tahu bahwa kami ini debu saja, yang membutuhkan Engkau Tuhan, yang Tuhan jadikan Tuhan menjadi manusia Allah Tuhan. Karena kami berpaut dan menantikan Engkau dan bersandar kepadamu Tuhan. Engkau menjanjikan kami kasih setia dan rahmat-Mu selalu menyertai kami. Bahkan kami disembuhkan, kami diberkati, kami Tuhan dituntun oleh-Mu Tuhan, dilindungi oleh-Mu Tuhan, sehingga tidak ada celaka maut, tidak ada roh jahat, tidak ada orang-orang jahat atau kerugian menimpa anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau Tuhan menjaga Tuhan, sehingga mereka tidak Tuhan, oh Tuhan, kejangkit virus-virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lindungi keluar masuk Tuhan, jaga kemana mereka pergi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, bahwa anak-anak yang mengandalkan Engkau, Engkau lindungi Tuhan, Engkau menjaga dan Engkau memberkati usaha mereka Tuhan, baik di rumahan maupun di pabrik atau di perusahaan di mana mereka kerja, semua akan diberkati Tuhan. Bapa, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan usaha Tuhan, oh yang mereka buat di rumah mereka Tuhan, online semua Tuhan, Bapa Engkau berkati semua dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang Tuhan tidak berkati, karena Engkau melihat semua anak-anak-Mu Tuhan yang mencari Engkau, tidak akan Kau biarkan Tuhan. Engkau melihat Tuhan pabrik, perusahaan-perusahaan yang dimana suami mereka kerja Tuhan, atau mereka kerja Tuhan, buat Tuhan Yesus berjalan dengan baik sehingga mampu Tuhan terus membayar Tuhan, memberikan mereka upah dari mereka kerja, sehingga tidak ada yang dipotong atau tidak ada yang berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu terus mengalir Tuhan, memberkati perusahaan-perusahaan itu Tuhan. Bapa, berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu saat mereka akan kembali pulang Tuhan. Engkau Tuhan juga akan menyertai di rumah sampai tiba di rumah dengan selamat. Tidak ada mara bahaya, celaka maut, tidak ada orang jahat, tidak ada virus penyakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua sehat, bahagia Tuhan, bersukacita, bergembira, diberkati dan tidak pernah berkekurangan satu apapun yang baik. Karena janji-Mu dalam Mazmur 103 dan janji-Mu Tuhan pada umat-Mu Tuhan yang mencari Engkau Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya berkata, Engkau penolong kami satu-satunya. Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan, dan apa yang mereka butuhkan dan doakan Tuhan, kami tidak mengerti, tetapi Engkau lebih mengerti. Maka yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah, oh Tuhan, Kau kuatkan. Yang butuh penghiburan Kau hiburkan Tuhan. Yang butuh Tuhan berkat-Mu, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka Tuhan, semua anak-anak-Mu yang ada di WBI Geraha Betel Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dan juga yang ikut dalam online Facebook ini Tuhan, semua Engkau berkati, supaya mereka juga kuat dan mereka juga sebentar malam bisa ikut bersama dalam nyanyian doa di malam hari di jam 8. Tuhan, berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu, Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat dan janji Allah Tuhan, dan percepatan berkat Tuhan nyata. Jawaban doa anak-anak-Mu Tuhan akan percepatan terjadi, dan juga percepatan berhenti COVID dan ditemukannya Tuhan, oh Tuhan, vaksin COVID dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu, pemulihan terjadi di segala bagian Tuhan, baik dalam usaha, baik dalam rumah tangga, baik dalam keluarga, dan iman terus bertambah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.